bahwa di akhirat nanti itu ya orang yang masuk neraka pertama-tama itu bukan orang yang tidak sholat, ya kan? Bukan orang yang bukan orang yang tidak menunaikan zakat, bukan pula orang yang durhaka kepada orang tuanya, tapi ternyata yang masuk neraka pertama kali di akhirat nanti adalah 3 orang, yang 3 orang itu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan mulia, tapi karena dengan berangkat dari hati yang salah, maka ketiga orang ini masuk neraka. Pertama adalah orang yang berjihad fisabilillah, tapi dengan niat supaya dia dikatakan pemberani. Ya kan? Dia punya niat supaya dia dikatakan pemberani. Mungkin ada yang masih ingat itu, saya menyampaikan itu tiga orang yang akan masuk neraka pertama kali, di mana ketiga orang ini adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan besar itu. Tapi karena berangkat dari hati yang salah, maka ketiga orang ini kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang berperang fisabilillah. Ya kan? Dia mengatakan dirinya berperang, dia mengatakan dirinya berjihad, dia mengatakan jihadnya untuk Allah, tapi ternyata ada kedustaan di dalam hatinya. Bahwa dia berperang, dia berjihad di jalan Allah itu supaya cuma sekedar dikatakan ibu lo wong sing kendel gitu. Itu lo pemberani. Dia hanya ingin mendapatkan pengakuan itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ini ke dalam neraka. Terus sekalian, jihad fisabilillah itu amal terbesar. Tidak semua orang berani mengambil opsi ini. Ya kan? Tidak semua orang berani mengambil opsi ini. Ketika terjadi misalnya Islam itu dilecehkan dan kemudian orang itu harus berperang fisabilillah, sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, tidak semua orang berani mengambil opsi ini, saking beratnya jihad fisabilillah itu. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan pekerjaan mulia, pekerjaan besar. Ya, orang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia membacakan Al-Qur'an kepada orang, dia mengajarkan Al-Qur'an kepada orang. Ini kan perbuatan mulia, perbuatan besar, di mana disebut di dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, lihat kata-katanya di sini. Sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mau mengajarkannya. Ini bukan perbuatan biasa, ini bukan ibadah biasa, ini adalah ibadah besar, ya. Yang mestinya orang ini dengan ibadah tersebut akan gampang memasukkan dirinya ke dalam surga. Tapi lagi-lagi karena berangkat dari hati yang salah, ya, berangkat dari hati yang salah, akhirnya orang ini dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia mengajarkan Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, itu cuma sekedar kepingin mendapatkan kemampuan iku lo wacana Qur'annya api. Ya. Itu lo bacaan Qur'annya bagus. Lihat itu Masya Allah tajwidnya. Dia cuma kepingin mendapatkan pengakuan itu, meskipun orang belum tentu memberikan pengakuan itu. Ya, orang belum tentu memberikan pujian itu. Tapi demikianlah ujub yang ada di dalam dirinya, sehingga dia mengajarkan Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, itu cuma sekedar kepingin mendapatkan pengakuan orang, supaya orang mengatakan dirinya adalah orang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, yang ketiga, orang yang bersedekah. Ya, orang yang menunaikan sedekah, ya, infak fisabilillah, itu kan tidak gampang, ya kan? Infak fisabilillah itu tidak gampang. Orang kalau boleh memilih misalnya, ya, sholat atau zakat, dia pasti pilih sholat. Kenapa? Nggak ngeluarin apa-apa sholat itu, cuma berpakaian rapi, dia berwudu, masjid, dia terbebas dari najis, sholat. Sementara kalau zakat, dia mengeluarkan duit, dia mengeluarkan uang, harta kekayaannya akan berkurang. Bahkan sebagaimana kita lihat di dalam surat apa itu ya? Di dalam surat Al-Munafiqun, ya, ayat yang ke-12 itu,
itu disebut nanti di akhirat ketika orang itu meninggal, ya sakaratul maut, ya itu kemudian dia belum menunaikan zakat, belum menunaikan sedekah padahal dia mampu melakukannya, dia akan menyesal di situ. Ya, dia akan menyesal, kenapa ya Allah tidak engkau tunda amal, tidak engkau tunda ajalku dan aku akan menunaikan sedekah. Ya, fa as-saddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, kenapa tidak engkau tunda ajalku ini, barang sebentar saja akan aku keluarkan sedekah, akan aku tunaikan sedekah. Ya, betapa pentingnya sedekah dan betapa beratnya sedekah dan betapa besarnya nilai sedekah, sampai-sampai ketika ada orang sakaratul maut dan belum menunaikan sedekah, itu dia berandai-andai agar Allah Subhanahu wa taala menunda ajalnya. Nah, Bapak sekalian, ini ada orang sedekah fisabilillah, ada orang infak fisabilillah yang mestinya amal itu akan memudahkan dia untuk masuk surga, ternyata Allah memasukkannya ke dalam neraka. Mengapa? Karena dia sedekah, dia infak, dia menunaikan zakat, itu cuma sekedar kepingin mendapatkan pengakuan, itu loh orang yang dermawan, itu loh wong sing loman. Jadi akhirnya fokusnya sudah berpindah dari yang mestinya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin mendapatkan pengakuan orang. Nah, Bapak sekalian, permintaan pengakuan, permintaan persepsi dari orang, itu amalan apa itu? Itu amalan hati. Ya, itu amalan hati. Makanya di sini Allah berfirman, tidak ada gunanya lagi harta, tidak ada gunanya lagi anak laki-laki, tidak ada gunanya lagi simbol-simbol kekuatan yang kamu miliki di dunia. Wahai manusia, kira-kira seperti itu. Inna man atallaha bi qalbin salim. Jadi saya ulangi sekali lagi sekalian, yang kita lakukan sekarang ini atau yang kita lakukan amal-amal baik kita yang lainnya, sebetulnya itu hanya satu yang kita inginkan. Kita sedang melakukan proses pembersihan hati secara berkelanjutan, secara terus-menerus, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ajal kita, kita datang nanti menghadap Allah di akhirat dengan membawa hati yang bersih. Karena itulah dalam sebuah hadis yang kita sudah sering mendengarkan hadis itu, ya, saya kira mungkin ini bukan yang pertama ya, berkali-kali kita mendapatkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Hadis ini panjang, ya, diawali dengan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara syubhat. Di penggalan terakhir hadis itu Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging, yang manakala dia baik akan baik seluruh tubuh, yang manakala dia jelek akan jelek seluruh tubuh, manakala dia rusak akan rusak seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb. Ya. Ingatlah sesungguhnya itu adalah hati. Ya. Itu adalah hati, sehingga sekalian hati kita ini adalah raja yang akan mengendalikan seluruh organ tubuh kita ini, apakah diarahkan ke hal yang baik ataukah diarahkan kepada hal yang jelek. Dan itulah sebabnya kenapa kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan proses pembersihan hati itu, supaya dia menjadi hati yang bersih dan organ-organ tubuh kita yang lain akan terkondisi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ya, di dalam poin berikut ini, sebagaimana judul yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika hati manusia itu ya, kemudian naudzubillah min dzalik terkondisi untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek, ya, maka hati itu nanti akan rusak dan berantakan, yang karenanya kemudian dia tidak lagi bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut agama ini dengan benar. Makanya ini ada sebuah kisah begini, ya,
Ini ada seorang ulama